Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi seluruh siswa-siswi kita dari SMA N1 Lamongan. Hari ini kita akan belajar sejarah tentang peran pemuda di masa lalu dan masa sekarang, khususnya tentang terkait dengan reformasi. Nah, hari ini kita akan selama beberapa menit akan melakukan pembelajaran, akan mendapatkan materi yang singkat untuk memahami bagaimana sih peran pemuda di masa lalu dan masa sekarang, apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang sudah dilakukan, dan bagaimana perjuangan mereka masih tetap berlanjut sampai detik ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi sejarah Indonesia, kelas 12 khususnya tentang peran pemuda pada perkembangan negara Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar dan video ini juga kita akan belajar tentang reformasi dan gerakan manusia, gerakan mahasiswa, atau yang bisa kita kenal para pemuda, dan khususnya mahasiswa, bagaimana perkembangannya di negara ini dan bagaimana tentang reformasi yang telah terjadi di tahun 1998. Pada materi ini bertujuan untuk anak-anak yang melihat video ini, yang menyaksikan video ini mampu memahami bagaimana sih karakter atau bagaimana apa saja yang dilakukan oleh para pemuda, khususnya yang berasal dari faktor belajar tentang perubahan yang ada di negara ini, mulai dari zaman masa lalu hingga perubahan terakhir itu pada masa reformasi. Pertanyaannya, apa sih reformasi? Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Jadi merubah sistem. Perubahannya bukan perubahan secara mendadak, tetapi perubahan secara bertahap. Atau disebut juga dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang reformasi. Perubahan yang lebih baik dari apa? Perubahan lebih baik daripada pemerintahan yang ada di masa sebelum-sebelumnya, baik pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno maupun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan apa sih gerakan mahasiswa? Gerakan mahasiswa adalah kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi negeri atau negeri swasta, yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Di gerakan mahasiswa itu ya seperti apapun yang dilakukan mahasiswa, baik tentang keintelijensi maupun tentang kemampuan kepemimpinan atau leadership yang dilakukan oleh orang mahasiswa yang ada di dalamnya. Nah, sebetulnya apakah peran pemuda atau peran mahasiswa itu hanya ada pada masa reformasi? Sebenarnya tidak. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, organisasi dari gerakan mahasiswa itu sudah ada lama sebelum itu. Dimulai ketika adanya politik etis, di mana para negara-negara yang menjajah Indonesia, khususnya Belanda, memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Dari situlah muncul gerakan-gerakan yang dilakukan para pelajar maupun para mahasiswa. Yang pertama bernama Budi Utomo, kemudian Indische Vereniging atau Perkumpulan Indonesia yang ada di Belanda, kemudian Indische Partij atau Partai Indi, kemudian ada Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Kelima organisasi ini diantaranya memang kalau kita lihat itu hanya orang-orang tua, tapi sebetulnya dari orang-orang tua inilah yang kemudian mengajak para muda untuk masuk ke dalam organisasi ini, sehingga mau nggak mau para muda juga terlibat aktif dalam peran mengembangkan organisasi-organisasi di masa penjajahan Belanda, khususnya pada masa organisasi-organisasi awal berdiri. Selanjutnya, ketika organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda itu mulai membesar, para pemuda juga lebih banyak lagi. Salah satunya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia atau P3I. Kemudian ada namanya kelompok studi Santa Belarmius. Kemudian ada Christliche Studentenvereniging atau CSV. Dan ada juga Studenten Islamic Study Group atau SIS, dan lahirnya Sumpah
Pemuda yang paling kuat, di mana kita kenal Sumpah Pemuda ini terjadi juga karena bersatunya para pemuda-pemuda dari seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia yang menyepakati ada 3 hal. Kami bangsa pemuda di Indonesia mengaku bertanah air satu tanah Indonesia, mengaku berdarah air tanah air satu tempat darah Indonesia, dan mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Kemudian setelah Bank Indonesia merdeka, para pemuda juga sangat besar. Salah satunya adalah mendirikan Partai Bangsa Indonesia atau PBI, kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI, dan yang paling penting yang paling kelihatan mencolok adalah bagaimana peristiwa Rengas Dengklok atau beberapa hari sebelum proklamasi dideklarasikan. Dan paling harus ingat, ternyata yang mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan itu bukan orang-orang tua, orang-orang para pemuda-pemuda yang saat itu memaksa Soekarno-Hatta membuat teks proklamasi dan menyebarkan. Kemudian ketika pada tahun 1966, di saat negara kita sedang ganjil karena PKI, karena G30 PKI, apa peran pemuda? Mereka juga bangkit. Mereka berjangkit bagaimana agar negara kita itu lebih baik lagi. Muncullah organisasi-organisasi yang luar biasa besar. Muncullah organisasi pemuda yang luar biasa banyak sebagai respon atas kondisi waktu itu. Satu, adanya PPMI atau Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Ada juga sekretariat sama organisasi-organisasi lokal atau SOMAL, Mahasiswa Pancasila atau Mapancas. Ada juga Ikatan Pers Mahasiswa atau IPIPMI, atau Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang sampai sekarang masih berdiri. Ada GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ada PMKRI, ada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, ada Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia GMNI, ada Konservatif Gerakan Mahasiswa Indonesia JGMI, ada juga Gerakan Mahasiswa Sosial Indonesia atau GEMSOS, Gerakan Indonesia PMI. Kemudian muncul juga pada masa tahun 1974 atau 1917 muncullah Gerakan Mahasiswa Gugat. Kemudian ada KAK atau Komite Anti Korupsi, Golongan Putih, dan Gerakan Menentang Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian muncul lagi dihapuskan Dewan Mahasiswa dan Tentang Kebijakan NKK atau BKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kampus. Kemudian gerakan bersifat nasional musuh tertutup dalam kampus, karena di masa ini semua kegiatan mahasiswa selalu dibatasi dan dibayar-bayahi oleh pemerintah. Setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan pemerintah atau kegiatan yang sekiranya berkumpul untuk membahas sesuatu yang dilarang pemerintah, maka semua gerakan akan mendapatkan gerakan seperti itu akan mendapatkan respon yang represif dari pemerintah. Ada beberapa mahasiswa saat itu yang ditangkap, bahkan ada yang juga yang tidak kembali, hanya kembali nama. Ada beberapa bahkan di antara mahasiswa ini tetap melakukan gerakan, maksudnya gerakan itu sembunyi-sembunyi. Contoh salah satunya dilakukan oleh gerakan mahasiswa negeri Malang. Itu mereka melaksanakan kegiatan diskusi yang terlarang oleh negara, itu dengan diskusi di dalam kuburan yang tempatnya berada di TMP atau Taman Makam Pahlawan yang berada di depan kampus. Kemudian peringatan 10 Januari 1978 dihentikannya gerakan oleh penguasa. Pada tahun 1990 mahasiswa tetap mau bangkit, tidak mau berpaut tangan. Mereka membuat lagi, mereka memaksakan untuk membuat kebijakan NKK atau BKK dicabut diganti dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan atau PUOK. PUOK mengakui adanya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT, terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas atau SMF dan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Di tahun 1998 gerakan 1998 menuntut reformasi, menuntut turunnya Presiden Soeharto dan beberapa agenda reformasi lainnya. Apa saja agenda reformasi di saat itu yang sangat heboh dan menghebohkan seluruh dunia? Di saat setelah terjadinya korupsi, terjadinya krisis moneter. Satu, adili Soeharto dan kronik-kronik. Adili dalam sini adalah karena memang waktu masa Orde Baru yang segitu lama, hampir 32 tahun itu, banyak sekali kecurangan, banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para penguasa di saat itu. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945, karena dirasa Undang-Undang 1945 perlu pembaruan, perlu amandemen agar
agar sesuai dengan zaman. Kemudian penghapusan dui fungsi abdi, di mana abdi waktu itu memiliki dua fungsi, fungsi sebagai berperan sebagai stabilitas nasional atau sebagai penjaga keamanan nasional, dan juga mempunyai fungsi sebagai politik. Kemudian otonomi daerah dan seluas-luasnya, di mana daerah diberikan seluas-luasnya kebebasan untuk mengatur diri sendiri, baik bisa atau dinamo dengan desentralisasi. Dan supremasi hukum atau kekuatan hukum untuk mengadili semua orang, baik yang punya kekuasaan maupun yang tidak punya kekuasaan. Pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi dan nepotisme. Gerakan mahasiswa yang Indonesia ini berpandang beraksi pada reformasi 1998 yang sangat besar di Jakarta, didukung oleh semua mahasiswa yang berada di kota-kota besar, dari Aceh, Medan, Sumatera Barat, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Jogja, Tanah Solo, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Malang, Makassar. Semuanya datang, semuanya menyerbu pada gedung DPR MPR memaksa Soeharto dan jabatannya dan memulai pemerintahan baru yang dinamakan pemerintahan reformasi yang sampai sekarang ini masih berjalan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kerak gak gelap?